Pemirsa, seorang balita terkunci sendirian di dalam kamar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Orang tua balita yang panik langsung menghubungi petugas Sudin Damkar Jakarta Timur untuk mengevakuasi balita yang sempat terjebak hampir setengah jam. Para petugas pemadam kebakaran berjibaku membongkar sebuah pintu kamar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas hendak mengevakuasi seorang balita yang terjebak di dalam kamar seorang diri. Balita tersebut terkunci dari dalam karena diduga memainkan kunci kamar yang tergantung di pintu. Sekali lagi nih, Orang tua baru menyadari kamarnya terkunci setelah ingin menemui sang anak yang berada di dalam kamar. Orang tua sang balita yang panik langsung menghubungi petugas damkar. Petugas berusaha mencongkel kunci pintu menggunakan palu untuk membuka pintu yang terkunci. Setelah hampir setengah jam, pintu kamar yang terkunci akhirnya berhasil dibuka petugas. Ini anaknya nih. Halo. Halo. Orang tua dihimbau untuk selalu mengawasi sang buah hati agar kejadian serupa tidak terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Beberapa istri terduga pengedar narkoba ini mengamuk dan mempertanyakan barang bukti yang didapat polisi saat penggerebekan. Meski terus berusaha melakukan pengadangan, para terduga pelaku berhasil dibawa ke Polres Pematang Siantar. Sebelumnya, sejumlah pria kabur saat Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara tiba di Jalan Lokomotif. Wilayah yang dikenal dengan Kampung Narkoba Bangsol ini kerap dijadikan lokasi peredaran sabu. Dalam penggerebekan, 4 pria terduga pengedar sabu ditangkap serta seorang wanita yang melakukan pengadangan. Ada video sebagai barang bukti. Kami telah mengamankan seorang perempuan tersangka Hazura Mustika yang mengakui sebagai istri dari tersangka Johari Prayudi yang ditangkap sebelumnya. Polisi akan rutin melakukan penggerebekan narkoba di wilayah Bangsal untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darba Setiawan, Ayus melaporkan. Awal informasi pertama, pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat melakukan teror pembakaran sejumlah rumah milik warga. Aksi tersebut dilakukan lantaran terinspirasi film yang ditontonnya. Hati, aya jelema jangan duruk tingali di mah aing. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran itu sudah terjadi dalam 4 hari terakhir. Terakhir insiden tersebut terjadi Jumat siang saat warga pulang Jumatan. Total hampir 13 titik rumah warga menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran. Setelah terungkap pelaku pembakaran selama ini meresahkan warga, ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku merupakan warga sekitar lokasi kejadian itu. Diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga lainnya. Usai diamankan polisi, anak tersebut mengaku aksi pembakaran dilakukan lantaran terinspirasi film action yang ditontonnya. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan para korban, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya namun dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku penyerangan di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Aparat Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara menjemput pelaku tawuran di lingkungan rumah anggota DPR Ahmad Saroni, Jalan Sol Sembada Barat 10, Kebon Bawang. 2 pelaku tawuran dijemput di rumahnya masing-masing yang masih satu kawasan di Tanjung Priok. Seorang diantaranya masih berusia 17 tahun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan celurit serta motor yang dipakai pelaku ke lokasi penyerangan. Menurut polisi, 2 kubu saling serang telah bersepakat di media sosial untuk tawuran.
Polisi kini memburu 2 pelaku lainnya. Pelaku terancam 10 tahun pidana penjara. Hasil penelusuran mereka memang sudah mengadakan perjanjian untuk menyerang di tempat tersebut melalui WA atau Instagram yang ada di handphone para pelaku-pelaku tersebut. Baik, yang sudah kita amankan 2 orang dan sisanya masih ada 2 lagi dalam proses pengejaran kami. Sebelumnya politisi Nasdem Ahmad Syaroni meminta atensi kepolisian terkait tawuran yang terjadi di lingkungan rumahnya dengan mengunggah di akun Instagram. Dan peristiwa itu 2 warga alami luka terkena sabetan senjata tajam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polisi meringkus 4 pengelola judi online, 1 diantaranya warga negara Cina. Pelaku judi online menjadikan perusahaan sebagai agregator atau penyedia layanan perantara deposit atau penyetoran dan juga penarikan dana. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri meringkus 4 tersangka pengelola situs judi online. Mereka ditangkap di 4 wilayah berbeda: Bandung, Bogor, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Pelaku menggunakan modus merchant agregator agar situs judi online sulit diungkap. Hasil penyelidikan, ada 8 penyedia jasa pembayaran digunakan situs judi online. Polisi masih memburu 3 pelaku lain yang masih buron. Polisi menyita uang tunai 75 miliar rupiah, 32 kartu ATM, dan 18 unit telepon genggam. Polisi juga memblokir 865 rekening senilai 194,7 miliar rupiah. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, Ayus melaporkan. Nah, kita jalan-jalan nih, Kev. Ya. Kita ke daerah Jawa Barat. Di sana ada Curug Pelangi yang berada di sebuah desa, sebuah lembah kawasan desa Kertawangi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, memiliki fenomena alam bias cahaya menyerupai pelangi saat tersorot matahari. Iya, benar sekali ini Angel dan pemirsa. Pengunjung juga dapat menjumpai kemunculan kawanan monyet ekor panjang di sana. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, air terjun Pelangi berada di areal seluas 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus menempuh jalan setapak dan menuruni ratusan anak tangga dengan suhu udara cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Suara deru air terjun terdengar sayup-sayup seolah menggoda pengunjung untuk mendekat. Pemandangan yang mempesona dan lembutnya sapuan air terjun niscaya membuat tubuh dan pikiran Anda segar kembali. Objek wisata air terjun Pelangi ini ramai dikunjungi wisatawan berbagai daerah. Perairan Curug Pelangi dipilih sebagai destinasi wisata alam pelepas penat. Seru banget ya, kayak tadi tangganya lumayan terjal, tapi sampai sini juga semuanya kebayarkan karena dingin, mantap juga pemandangannya. Udaranya sejuk banget sih, dan juga tiket masuk buat kesini tuh murah banget gitu ya, per orang hanya 20.000 aja gitu. Betul. Kita udah bisa nikmatin pemandangan. Karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa bagus ya untuk curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin gitu. Waktu terbaik kunjungan Curug Pelangi adalah pagi menjelang siang, karena saat itulah keindahan air terjun Curug Pelangi akan terlihat jelas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Angel, dari jalan-jalan di Curug, ada informasi soal kreasi drama musik pelajar pemirsa. Drama musikal menjadi cara bagi para pelajar berkarya sambil menyuarakan pesan yang bermakna. Seperti karya pelajar yang beraksi dalam pentas, mengangkat nilai kerjasama, kepemimpinan, dan kreativitas. Sebuah pertunjukan drama musikal menghipnotis para penonton di bangku Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Penonton dibuat berdecak kagum dengan penampilan dari murid-murid Binus School Simpruk. Drama musikal bertajuk Unraveled mengisahkan pentingnya nilai-nilai yang tak akan terganti dengan teknologi, seperti empati, kerjasama, kepemimpinan, dan kreativitas.
150 siswa-siswi dalam proses persiapan selama 10 bulan. Semua pihak berkolaborasi dari seni peran, desain kostum, hingga logistik dan pendanaan dari pihak sekolah. Sekolah membantu kita banyak sih dari segi finance mungkin, dan segi logistik juga dibantu. Persiapannya 10 bulan. Jadi 10 bulan itu tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya adalah mengatur komite kita yang ada lebih dari 150 siswa. So it really shows the creativity and the passion of our students. And more importantly, I think they get to enjoy working together from the as old as the grade 11s all the way down, as you see, to some of our very young kids in the elementary school. And they can then gel and form the bond together. Karya yang dibuat sebagai agenda tahunan School Production membawa pesan pentingnya kualitas karakter di atas kemajuan peradaban zaman. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah sukses dengan season 9-nya, sinetron Preman Pensiun season 10 memulai syuting perdana di 2 lokasi di kota Bandung, Jawa Barat. Sinetron ini akan menyuguhkan kejutan-kejutan menarik bagi penonton setia dengan membawa pesan moral yang menyentuh. Kru dan pemain Preman Pensiun season 10 melaksanakan syuting di rumah Rangginang di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung dan Terminal Cicahem. Di rumah Rangginang hadir 4 pemain, yaitu Abeng Marco yang memerankan tokoh Kang Cecep, Mega Seprida yang berakting sebagai Bubun, Irma memerankan Puspa, dan Vivi berperan sebagai Titik. Kisah dimulai saat Kang Cecep yang merupakan mantan preman merintis usaha Rangginang. Oke, tentunya setiap season itu pasti ada banyak kejutan dalam cerita-cerita yang akan ditayangkan. Adapun cerita kejutannya apa atau ceritanya bagaimana, tentunya saya tidak akan membuka itu karena biar menjadi kejutan buat para penonton. Mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat, dan selain tontonan juga jadi tuntunan dan banyak pesan moralnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandung dan sekitarnya juga. MNC Pictures berharap sinetron yang tayang di RCTI ini akan kembali mendulang sukses seperti season sebelumnya dengan menghadirkan tayangan yang berkualitas. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji tiba di asrama haji sebelum diberangkatkan hari Minggu ini ke Tanah Suci. Mereka menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen. Ya pemirsa, hari kedua keberangkatan calon jamaah haji tahun 2025, tentunya para calon jamaah haji melakukan transit terlebih dahulu di asrama Pondok Gede, Jakarta Timur, yang mana mereka sebelum melakukan keberangkatan ini melakukan transit terlebih dahulu di asrama. Yang kemudian untuk di asrama Pondok Gede, Jakarta Timur ini sendiri ada 4 kloter di hari ini, tepatnya di tanggal 3 Mei 2024, yang diantaranya adalah kloter 7 dari kawasan Lampung yang sudah tiba sejak pukul 5 pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan kloter 8 dari kawasan Banten yang sudah tiba sejak pukul 9.50 pagi hari waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan kloter 9 dan juga 10 yang sudah tiba sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jakarta. Ini calon jamaah haji akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan dokumen terlebih dahulu sebelum melakukan istirahat dan juga transit di asrama. Dan informasi yang kami terima, keberangkatan calon jamaah haji ini akan dilakukan di esok hari, tepatnya di hari Minggu 4 Mei 2025. Yang kemudian juga hal menarik yang dapat kami sampaikan untuk calon jamaah haji yang termuda untuk tahun ini adalah di usia 18 tahun dan yang tertua di usia 86 tahun. Dan seragam yang digunakan ini masih sama dengan pakaian di tahun 2025, menggunakan pakaian berwarna ungu ataupun seragam berwarna ungu ditambahkan dengan corak putih yang juga ada logo Garudanya. Dan tentunya pihak dari Kementerian Agama pun memberangkatkan di tahun 2025 maksud kami pada calon jamaah haji sebanyak 221.000 calon jamaah haji dengan dibagi 14 embarkasi. Dan tentunya harapannya para calon jamaah haji ini bisa berangkat dan juga kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan dapat menjalankan haji dengan aman dan juga lancar. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Tri Julianti dan Pandu Priyo Aji melaporkan.
Pemirsa, pentas seni drama bernuansa religi disambut antusias para santri yang menjadi pesertanya. Salah satunya panggung drama berbahasa Arab. Selain pedalam agama, gelaran ini juga sebagai sarana mengembangkan bakat seni budaya. Pentas seni dan budaya bernuansa religi disambut antusias, khususnya para santri beragam usia yang menjadi pesertanya. Salah satunya tampilan seni drama berbahasa Arab, persembahan santriwati di Rumah Quran An-Najma. Mengangkat judul Waktu Lebih Berharga dari Emas, para santriwati fasih berbicara bahasa Arab yang menurutnya mudah dipelajari. Jadi awalnya idenya itu dari aku, gimana kalau misalnya kita bikin drama bahasa Arab aja biar seru. Terus teman-teman akhirnya milih idenya gitu, judulnya. Selain itu, terdapat pentas menyebutkan bulan Hijriah, hadis harian, nama hewan, tentunya dengan bahasa Arab. Tadi baca surat Al-Balad sama teman-teman, udah dihafalin. Dalam hafalinnya. Kita dalam setiap pekan kita ada satu sesi atau satu hari dalam setiap pekannya untuk pelajaran bahasa Arab. Adapun levelnya dari setiap kelas ini bervariasi sesuai dengan grade-nya anak-anak. Pentas seni juga merupakan bagian acara wisuda tahfidz Quran Juz 27 hingga 30. Bahkan dengan pentas seni, syiar agama juga semakin mudah dimengerti. Rangkaian gelaran acara diharapkan mewujudkan generasi muda berakhlak khuluq karimah, sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam beragama. Dari Jakarta, Naura Syafika, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara di gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Pertemuan ini menjadi langkah awal dari sinergi antara iNews Media Group dan juga Kementerian Transmigrasi untuk menyuarakan narasi baru tentang transmigrasi. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara menyambut baik rencana sinergi dan kolaborasi iNews Media Group dengan Kementerian Transmigrasi. Dalam audiensi yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat, kedua instansi ini akan menjajaki peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami memandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra kami yang cukup besar dengan coverage medianya juga yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Dari MNC Group siap mendukung, jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang seeing is believing, dan bagaimana kalau masyarakat mereka bisa melihat, ya tentunya melihat melalui layar kaca. Kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafika, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, para siswa yang kerap tawuran dan bermasalah sudah 3 hari dibina di barak militer di Purwakarta, Jawa Barat. Setelah pembinaan selama 2 pekan, para pelajar diharapkan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar.
Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama ini. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Piring dan garpunya tidak berbenturan treng. Nah, itu kan tentara ngajarin cara makan sehingga nanti mereka ketika jadi orang besar, menjadi pengusaha, jadi siapapun, ketika makan nggak ditengokin orang gara-gara gitu loh. Nah ini pendidikan. Nah pendidikan ini nggak dapat, saya dapat pendidikan ini lama. Para pelajar ini akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Indra Setiabudi, M. Koirudin melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, hendak mencari madu lebah di kebun sawit. Warga di Kabupaten Pelalawan Riau tiba-tiba diserang beruang. Saat ditemukan, kondisinya sangat mengenaskan. Warga Dusun Kopau, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan digegerkan dengan penemuan salah satu warganya tergeletak di pinggir jalan lintas kerumutan dalam kondisi pingsan dengan luka mengenaskan. Sementara motor korban berada tak jauh dari posisinya. Awalnya warga menyangka korban atas nama Jain 25 tahun. Warga Dusun Kopau, Kelurahan Kerumutan ini korban laka lantas. Namun setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapat pertolongan pertama, korban mulai sadar dan menceritakan bahwa ia diserang beruang yang muncul dari kebun sawit. Belum nyampe lokasi dia mau nyapu lobah, udah diterkam buang. Terkam beruang ya? Ya. Kondisinya kemana luka-lukanya bang? Di bagian paha bang sama kepala. Kalau kepala apa aja yang robek? Di sebuah kepala tuh matanya konar bang. Warga pun berupaya mengusir beruang tersebut untuk menjauh dari perkampungan. Karena beberapa waktu lalu, 2 orang warga desa Makteduh juga pernah menjadi korban diterkam beruang saat pergi ke kebun sawit. 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka akibat terkaman beruang. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, komplotan spesialis pembobol ATM di wilayah Jawa Barat dibekuk polisi. Modus operandi pelaku membobol tembok minimarket dan membongkar mesin ATM menggunakan alat las. Minimarket di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat dibobol perampok. Pelaku masuk dengan menjebol tembok dan menyasar mesin ATM lalu menguras uangnya. Satuan Reserse Polres Karawang akhirnya berhasil menangkap kawanan perampok spesial bobol ATM. Keempat pelaku dibekuk di lokasi berbeda. Dari pemeriksaan polisi, dalam waktu sebulan pelaku telah beraksi 4 kali di sejumlah kota, yakni 2 kali di wilayah Karawang, Sukabumi, serta Cimahi. Pelaku menarget ATM yang berada di dalam minimarket dan bangunannya yang jauh dari permukiman. Sementara polisi menyita sejumlah perkakas untuk membobol tembok serta alat las untuk membongkar mesin ATM. Sebelum melakukan aksi di Karawang, mereka juga melakukan aksi di Sukabumi, yaitu pada tanggal 12 April dan di Cimahi tanggal 14 April. Jadi ini kejadian yang beruntun yang kemudian kita berhasil mengungkapnya. 2 dari 4 pelaku yang ditangkap mendapat hadiah timah panas dari polisi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.